Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hanimalkan dari kelompok 5 akan memaparkan materi mengenai teori prasangka. Teori prasangka merupakan hasil dari interaksi sosial. Teori prasangka ini juga disebabkan karena faktor sosial dalam kehidupan kita sehari-hari. Adapun beberapa teori-teori psikologi yang dapat menjelaskan tentang teori prasangka ini. Yang pertama, teori konflik realistik, kedua, teori belajar sosial, ketiga, teori kognitif, keempat, teori psikodinamika, kelima, teori kategori sosial, dan keenam yaitu teori perbandingan sosial, dan ketujuh adalah teori biologi. Mungkin hanya itu yang dapat saya paparkan. Kurang lebihnya akan dilanjutkan oleh teman saya Budi Irawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Budi Irawan dari kelompok 5 akan melanjutkan penjelasan teman saya mengenai prasangka sosial. Jadi setelah kita mengetahui apa itu prasangka sosial, selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang teori-teori yang menjelaskan prasangka sosial dan mengapa prasangka sosial itu terjadi dalam lingkungan sosial atau kehidupan sosial. Jadi prasangka sosial itu adalah hasil dari interaksi sosial, maka faktor penyebab terjadinya prasangka sosial adalah faktor-faktor sosial. Berikut saya akan coba menjelaskan 4 teori tentang prasangka sosial. Teori pertama yaitu teori konflik realistik. Jadi teori ini memandang bahwa prasangka sosial itu muncul karena adanya kompetisi atau persaingan antar kelompok-kelompok sosial di dalam masyarakat. Jadi kelompok yang satu cenderung memandang kelompok yang lain dengan pandangan yang negatif. Mereka menilai bahwa kelompok lain adalah kelompok jahat dan kelompok mereka sendirilah yang paling superior. Dan itu secara langsung dapat menyebabkan terjadinya prasangka. Teori yang kedua adalah teori belajar sosial. Jadi teori ini memandang bahwa prasangka sosial juga dapat dipelajari sebagaimana kita belajar nilai-nilai sosial yang lain. Pada umumnya, anak-anak diajarkan berprasangka dari ia kecil. Mereka melihat perilaku-perilaku yang mengarah kepada prasangka dari orang tuanya, dari teman sebayanya, bahkan dari guru-gurunya. Dan itu tidak dilarang, itu dibiarkan saja oleh orang tua mereka, dan prasangka itu dikembangkan dari ia kecil sampai ia dewasa. Teori yang ketiga adalah teori kategorisasi sosial. Jadi teori ini memandang bahwa kita sebagai makhluk sosial cenderung membagi dunia sosial ini ke dalam 2 bagian, yaitu dunia kita dan dunia mereka. Kita mengkategorikan atau membandingkan. Kita membedakan dunia kita dengan dunia mereka. Kita membandingkan dunia kita dengan orang lain. Semua tentang kita bandingkan dengan orang lain. Sehingga karena perbandingan ini pasti akan muncul kekurangan-kekurangan, akan kita ketemukan kekurangan-kekurangan dalam diri kita yang tidak dimiliki oleh orang lain, dan hal itu akan menyebabkan terjadinya prasangka pada diri kita. Nah, teori yang keempat adalah teori biologis. Jadi menurut teori ini, prasangka memiliki unsur-unsur biologis di mana ada kecenderungan untuk berprasangka dalam diri manusia karena telah diturunkan dari gennya. Itulah beberapa teori yang membahas tentang prasangka. Selanjutnya saya akan coba menjelaskan tentang aspek-aspek prasangka sosial. Jadi setidaknya ada 5 aspek tentang prasangka sosial. Yang pertama adalah anti-locution. Jadi anti-locution ini adalah adanya rasa permusuhan. Biasanya orang yang memiliki orang yang memiliki prasangka akan cenderung mengarah kepada permusuhan. Apapun yang dilakukan akan cenderung mengarah kepada permusuhan. Misalnya bicaranya cenderung mengarah kepada permusuhan atau bahkan ujaran kebencian. Nah, aspek yang kedua adalah avoidance. Jadi avoidance ini adalah sebuah sifat mengasingkan diri atau menghindar dari dunia-dunia sosial, tidak mau bergaul karena adanya prasangka dalam dirinya. Nah, aspek yang ketiga adalah discrimination. Jadi discrimination adalah diskriminasi. Jadi orang yang terdapat prasangka dalam dirinya cenderung melakukan diskriminasi kepada orang lain atau outgroup. Nah, aspek yang keempat adalah physical attack. Jadi orang yang terdapat prasangka dalam dirinya cenderung melakukan kekerasan-kekerasan fisik seperti pemukulan, penganiayaan, dan sebagainya. Nah, aspek yang terakhir adalah
Aspek yang terakhir adalah extermination. Jadi extermination ini adalah membabi buta tidak pandang bulu. Mereka menganggap bahwa yang luar dari kelompoknya adalah musuh dan melakukan penyerangan terhadap mereka. Sekian. Saya akan melanjutkan pemaparan dari kelompok saya, yaitu materi tentang diskriminasi. Diskriminasi adalah perilaku negatif terhadap kelompok tertentu, atau bisa dikatakan sebagai tindakan negatif terhadap orang yang menjadi objek prasangka seperti rasial, etnik, dan agama. Di sini saya akan menjelaskan cara mengurangi prasangka. Pertama, melakukan kontak langsung. Kedua, mengajarkan kepada anak untuk tidak membenci. Ketiga, mengoptimalkan peran orang tua, guru, individu yang dianggap penting bagi sang anak untuk membentuk perilaku menyukai atau tidak menyukai melalui contoh perilaku yang ditunjukkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lailatul Hasanah dari kelompok 5, dan di sini saya akan melanjutkan presentasi pemaparan materi dari teman-teman saya sebelumnya. Jadi di sini saya akan menjelaskan macam-macam diskriminasi. Yang pertama, rasisme, yang dimana rasisme ini menurut Jejanes menyatakan bahwa rasisme adalah sesuatu budaya yang diterima oleh banyak orang, mendorong kompetisi, perbedaan kekuasaan dan perlakuan yang semestinya terhadap anggota kelompok lain. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari sekian banyak pemaparan atau teori yang dijelaskan oleh teman-teman, saya akan membawakan kesimpulannya sedikit saja, yaitu apa sih pengertian prasangka dan lain sebagainya. Prasangka menunjukkan pada aspek sikap, sedangkan diskriminasi yaitu pada tindakan. Sikap adalah kecenderungan untuk merespon baik secara positif maupun secara negatif terhadap orang lain gitu. Subjek atau situasi sikap seseorang diketahui setelah ia bertindak dan bertingkah laku. Oleh karena itu bisa saja bahwa sikap ketergantungan dengan tingkah laku atau tindakan. Jadi prasangka merupakan kecenderungan yang tidak nampak. Dan sebagai tindak lanjutnya adalah timbulnya sikap aksi yang bersifat realistis. Diskriminasi itu adalah tindakan yang realitas, dan sedangkan perasaan. Baik, mungkin itu saja sih sedikit kesimpulan dari kelompok 5. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.